Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program Milenial Bertanya yang diselenggarakan oleh Republika selama bulan Ramadan. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Hasan di Aceh. Beliau menanyakan bagaimana dalil dan istinbat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Mohon penjelasan Ustadz. Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni MA yang merupakan anggota Dewan Syariah Nasional MUI sekaligus pengasuh konsultasi syariah di Republika. Pada Ustadz Oni, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Hasan di Aceh. Ya, terima kasih Bang Hafil dan Sobat Republika dimanapun berada. Jadi lebih jelasnya mungkin bisa kita ilustrasikan. Misalnya saya ini dengan Bang Hafil. Jadi saya jual emas 1 gram tunai itu 1 juta. Tapi kalau tidak tunai ngangsur 5 kali 1.500.000. Nah, apakah penjualan tidak tunai atau angsur yang kedua tadi dengan harga 1,5 itu diperbolehkan atau tidak? Nah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 77 tentang jual beli emas tidak tunai, transaksi jual beli emas tidak tunai seperti contoh antara saya dengan Bang Hafil tadi, jual tidak tunai seharga 1,5 itu diperbolehkan dengan 2 alasan. Yang pertama adalah bahwa kalau kita merujuk kepada salah satu hadis yang jadi rujukan terkait penukaran emas dengan emas ini adalah hadis Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah bersabda, "Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah wal burru bil-burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bil-tamri wal milhu bil-milhi mislan mislin sawa'an bisawa yadan biyadin fa idza ikhtalatatil ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin." Nah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa lafaz atau kata emas dalam hadis tersebut itu bukan menunjukkan emasnya, tetapi keberadaannya sebagai alat pembayaran atau dalam bahasa fikihnya asman lil asya qiyaman lil mutlafat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa saat emas sudah dikonstruksi ulang menjadi cincin misalnya, maka cincin tersebut boleh dijual dengan alat pembayaran lain seperti rupiah atau alat pembayaran lain secara tidak tunai. Jadi beli cincin cincinnya tunai diserah terimakan hari ini, tapi pembayarannya bisa besok hari, bisa pekan depan, bulan depan, tidak tunai, intinya boleh. Nah, menurut Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah, karena setelah emas dikonstruksi ulang, diproduksi ulang sehingga menjadi cincin, maka dengan menjadi cincin sudah berubah status dan fungsinya dari alat pembayaran menjadi barang. Nah, kalau kita melihat emas yang ada saat ini di Indonesia dan merujuk kepada kelaziman dan pendapat masyarakat pada umumnya, maka bisa disimpulkan bahwa emas yang ada saat ini, baik logam mulia ataupun perhiasan, itu bukan alat pembayaran tetapi barang atau sil'ah. Nah, karena ia barang, maka seperti halnya barang-barang yang lain ya, boleh diperjualbelikan secara tidak tunai ataupun secara angsur. Demikian Bang Hafil. Baik, kalau ada Sobat Republika atau masyarakat yang ingin membeli emas dengan cara angsur, apakah ada saran dari Pak Ustadz Oni kemana harus membeli yang bisa dicicil itu? Apakah kepada person per person atau di lembaga tertentu, Pak Ustadz? Iya, pilihannya mungkin beragam, tapi kalau kita ingin memilih tempat penjualan yang halal ya, yang terawasi aspek syariahnya, ya salah satunya adalah di lembaga keuangan syariah, contohnya di bank syariah. Jadi membeli emas baik secara onsite, kita datang ke cabang,
melalui salah satu produknya Cilem ya, cicil emas, atau juga membeli emas melalui mobile banking Bank Syariah. Nah, jika transaksinya dilakukan secara tidak tunai, secara angsur, itu diperbolehkan tadi ya, merujuk kepada fatwa DSN nomor 77 dengan 2 alasan tadi. Demikian Bang Hafil. Baik, terima kasih banyak Ustadz Oni atas jawabannya mengenai pembelian emas dengan cara dicicil dari saudara Hasan di Aceh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga Sobat Republika dimanapun berada yang menyaksikan. Terima kasih banyak Ustadz Oni dan terima kasih banyak Sobat Republika. Kita berjumpa lagi pada pertanyaan dan kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.